Hai sahabat ceria di rumah. Kalau sudah bertemu dengan Kak Sabrina, itu artinya kita akan membaca bersama di program Dunia Ceria. Cerita yang akan Kak Sabrina bacakan hari ini berjudul Teng Tereng, Samanera dan Gurunya. Buku ini merupakan seri Dharma Master Cheng Yen yang diilustrasikan oleh Lin Qianru dan diterjemahkan oleh Diana Xu dan Susigre Subiono. Buku ini diterbitkan oleh PT Cingse Mustika Abadi, Indonesia. Kalau dilihat dari cover buku ini, sepertinya Samanera dan gurunya ingin pergi ke suatu tempat ya. Bagaimana kalau kita ikuti perjalanan mereka? Siap? Oke, kita mulai membaca yuk sahabat ceria. Samanera dan Gurunya. Seorang guru dan seorang Samanera melakukan perjalanan bersama. Baik ketika berjalan di hutan rimba yang sangat luas ataupun sedang melintasi gunung dan bukit, sang guru selalu berjalan di depan dengan santai. Sedangkan Samanera mengikuti dari belakang sambil membawa barang bawaan mereka. Sepanjang jalan mereka berdua saling bantu-membantu dan saling mendampingi. Wah, hati-hati di jalan ya Samanera. Sambil terus berjalan, Samanera itu berpikir, sangat sulit terlahir di alam manusia. Namun dalam hidup manusia selama puluhan tahun yang sangat singkat ini harus mengalami siklus kehidupan dari lahir, tua, sakit, dan mati. Merasakan penderitaan reinkarnasi di 6 alam kehidupan sungguh sengsara. Namun, jika memang ingin melatih diri, maka harus memiliki tekad untuk menjadi bodhisattva yang menolong dan menyadarkan semua makhluk. Oleh karena itu, saya tidak boleh lalai, harus berkonsentrasi dan giat melatih diri sesegera mungkin. Di saat Samanera itu berpikir sampai di situ, sang guru yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Lalu menoleh ke belakang sambil tersenyum dan dia berkata, "Mari, biar saya yang bawakan barang bawaan kita. Kamu berjalan di depan saya," kata guru Samanera. Walaupun merasa agak bingung, namun Samanera tetap mengikuti perintah sang guru. Ia menyerahkan barang bawaannya dan berjalan di depan. Pasti perasaan Samanera sangat tidak enak sekali ya memberikan beban bawaannya kepada sang gurunya. Tetapi gurunya menyuruh dia untuk berjalan di depan. Kalau begitu, baiklah kita berjalan saja di depan ya. Mereka terus berjalan. Si Samanera merasa keadaan seperti ini sungguh sangat santai dan bebas leluasa tanpa beban. Tetapi di dalam sutra dikatakan bodhisattva harus berada dengan berbagai cara sesuai kebutuhan semua makhluk. Hal ini sungguh terlalu sulit dilakukan. Lagi pula di dunia ini begitu banyak penderitaan yang dialami semua makhluk. Sampai kapan baru dapat menyelamatkan semuanya? Lebih baik berusaha menjaga kepentingan diri sendiri saja dan tidak usah memperdulikan orang lain. Menjalani kehidupan yang bebas tanpa beban semacam ini. Waduh Samanera, kamu kan ingin berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa berpikir seperti itu? Baru saja niat seperti itu timbul dalam hatinya, dia mendengar sang guru berkata dengan nada yang agak keras, "Berhenti!" Si Samanera segera menoleh ke belakang dan dia sangat terperanjat menyaksikan wajah sang guru yang begitu serius. Sang guru menyerahkan kembali bungkusan barang bawaan kepada si Samanera dan berkata, "Bawakan baik-baik barang bawaan itu dan berjalan mengikuti saya di belakang," kata guru Samanera. Si Samanera berpikir, sungguh menderita menjadi seorang manusia. Tadi saya merasa begitu senang, dalam sekejap berubah menjadi sangat susah. Alangkah tidak stabilnya pikiran manusia. Hati orang awam sangat mudah tergoyah. Masih lebih baik melatih diri di jalan bodhisattva. Setidaknya saya bisa berhadapan dengan semua makhluk yang menderita. Baik menjalani jodoh baik dengan sangat banyak orang, melakukan berbagai kewajiban yang dapat saya lakukan.
hutan rimba, gunung dan bukit. Namun Samanera kebingungan oleh gurunya. Samanera harus berjalan di depan, lalu kembali lagi ke belakang. Mereka berdua berjalan melintasi hutan rimba, gunung dan bukit. Namun Samanera kebingungan oleh gurunya. Samanera harus berjalan di depan, lalu kembali lagi ke belakang. Sahabat ceria, Samanera merasa sangat bingung sekali dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Terkadang sahabat ceria, gurunya menyuruhnya untuk berjalan di depan. Namun tiba-tiba gurunya kembali menyuruh Samanera untuk berjalan di belakang. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh sang guru untuk Samanera? Kak Sabrina juga bingung. Bagaimana kalau kita melanjutkan cerita untuk mengetahui jawabannya? Pasti penasaran kan sahabat ceria? Ayo kita kembali membaca ya. Bersamaan dengan saat Samanera berpikir, sang guru kembali menoleh kepala dan memanggil si Samanera dengan wajah yang tersenyum. Lalu mengambil bungkusan dari tangan si Samanera dan meminta dirinya untuk berjalan di depan. Demikianlah niat mundur dan terus maju timbul tenggelam di dalam hati si Samanera. Hal ini berlangsung terus sampai pada saat niat hatinya untuk mundur timbul ketiga kalinya. Sang guru kembali bersikap sangat keras terhadap diri si Samanera. Si Samanera sudah tidak tahan lagi untuk bertanya atas keraguan yang ada di dalam hatinya. Dia berkata, "Guru, hari ini mengapa Anda terkadang menginginkan saya berjalan di depan, lalu terkadang menginginkan saya berjalan di belakang? Ada apa sebenarnya?" kata si Samanera. Sang guru berkata, "Walaupun kamu memiliki niat untuk melatih diri, namun niat untuk itu tidak kokoh. Ketika hati tersentuh, kamu lantas berikrar demi semua makhluk. Namun dalam waktu singkat, niat kamu cepat kembali berubah. Jika maju mundur terus seperti ini, sampai kapan kamu baru bisa berhasil?" Setelah mendengar yang dikatakan oleh gurunya, si Samanera merasa sangat malu dan menyesalinya. Ketika timbul kembali niat ingin berbuat baik di dalam hatinya, sang guru kembali meminta dia untuk berjalan di depan. Si Samanera tidak berani lagi. Dia berkata, "Guru, sekali ini saya benar-benar berikrar. Bertekad membangun ikrar ini dari pondasi yang paling bawah dan maju ke depan selangkah demi selangkah," kata Samanera. Sang guru sangat senang mendengarnya. Timbul rasa kagum dan hormatnya terhadap si Samanera. Sepanjang jalan mereka berdua berjalan berdampingan dengan riang dan gembira. Dunia ini tak ada yang abadi. Kita harus jadi pribadi yang baik, kuat menghadapi berbagai rintangan. Dunia ini tak ada yang abadi. Kita harus jadi pribadi yang baik, kuat menghadapi berbagai rintangan. Sahabat ceria, dalam kehidupan terkadang kita menjadi seseorang yang sombong dengan apa yang kita miliki. Padahal apa yang kita miliki itu belum tentu selamanya dan semua akan berubah. Itulah mengapa penting sekali untuk melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wah sahabat ceria, sekarang kita sudah harus berpisah dengan Samanera dan juga gurunya. Begitu juga dengan sahabat ceria di rumah.
Tapi Kak Sabrina mau mengingatkan kembali ya untuk selalu membaca buku setiap hari, minimal 15 menit sehari ya. Untuk sahabat ceria di rumah yang masih mau mendengarkan cerita dari Dunia Ceria, yuk tonton di YouTube channelnya Dunia Ceria, Dai TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Dunia Ceria di @duniaceria_daitv. Sahabat ceria, yuk patuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi berpergian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya sahabat ceria. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah sahabat ceria. Mereka berdua berjalan melintasi hutan